Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pemeriksaan akuntansi 2 atau yang kita kenal juga dengan mata kuliah auditing 2. Untuk pertemuan kali ini dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi 2, pokok bahasan adalah berkenaan dengan audit atas kas dan setara kas. Adapun rincian pembahasan dalam materi audit atas kas dan setara kas, kita akan mulai dari bahasan mengenai pengertian, tujuan, dan karakteristik kas dan setara kas. Lalu kita lanjutkan bahasan mengenai resiko dalam audit kas dan setara kas, dan kita lanjutkan bahasan mengenai pengendalian internal atas kas dan setara kas. Lalu kita lanjutkan dengan bahasan mengenai prosedur audit atas kas dan setara kas, dan kita juga akan membahas mengenai audit kas kecil dan dana khusus, serta membahas mengenai kecurangan terkait kas dan setara kas. Sebagaimana kita ketahui bahwa audit atas kas dan setara kas ini merupakan area yang sangat penting dan rawan salah saji, baik karena kesalahan maupun karena adanya kecurangan. Nah, dalam hal ini, resiko audit pada akun kas dan setara kas ini tentunya cukup tinggi dan memerlukan perhatian lebih dari auditor. Oleh karena itu, auditor harus meningkatkan skeptisme profesional dan menggunakan bukti audit eksternal serta menguji efektivitas pengendalian internal perusahaan secara mendalam yang terkait dengan akun kas dan setara kas. Oleh karena itu, auditor dalam hal ini harus memiliki pemahaman yang baik terhadap pengendalian internal dan juga melakukan prosedur audit substantif secara ketat dan memastikan bahwa kas yang dilaporkan itu benar-benar ada, akurat, dan dimiliki oleh entitas, serta memberikan pengungkapan yang memadai atas pembatasan kas jika hal tersebut itu ada. Kas dalam hal ini merupakan aset keuangan yang paling likuid yang dimiliki oleh perusahaan seperti uang tunai di tangan, saldo di bank, dan cek yang belum distorkan. Sedangkan setara kas ini merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid, mudah dikonversi menjadi kas dalam jumlah tertentu yang diketahui, serta memiliki resiko perubahan nilai yang sangat kecil yang tidak signifikan dan umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 3 bulan saat diperoleh. Contoh dari setara kas ini adalah deposito berjangka yang waktunya kurang dari atau sama dengan 3 bulan atau surat utang pemerintah jangka pendek atau surat deposito jangka pendek. Adapun tujuan dilakukannya audit terkait kas dan setara kas ini biasanya memeriksa bahwa saldo kas atau setara kas yang ada pada tanggal neraca itu benar-benar ada atau eksisten dan menjadi milik entitas atau sifatnya ownership dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua yaitu memastikan bahwa semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas ini telah dicatat lengkap atau komplit dan sah serta sesuai otorisasinya atau validasinya. Serta yang ketiga yaitu verifikasi bahwa saldo dan transaksi itu diklasifikasikan
dan disajikan dengan tepat sesuai dengan standar laporan keuangan, termasuk dalam hal ini adalah pengungkapan mengenai mata uang asing dan pembatasan penggunaan kas. Serta tujuan lainnya adalah untuk memeriksa bahwa transaksi itu telah tercatat dalam periode yang tepat. Adapun karakteristik dari kas dan setara kas dalam audit yaitu yang pertama adalah sangat liquid dan mudah disalahgunakan karena dalam hal ini mudah dicairkan dan digunakan. Kas ini menjadi akun yang paling rawan kecurangan dan penyalahgunaan. Sedangkan karakteristik yang kedua yaitu rentan terhadap kesalahan pencatatan dan manipulasi laporan keuangan. Sehingga dalam hal ini auditor itu harus waspada terhadap kemungkinan adanya saldo fiktif, rekening tidak tercatat, atau transaksi yang mencurigakan di akhir periode. Dan karakteristik yang ketiga yaitu biasanya memiliki jumlah material di mana karena perannya yang penting dalam operasional perusahaan, maka akun kas ini hampir selalu menjadi bagian dari lingkup audit utama atau key audit area. Setelah kita memahami mengenai pengertian, tujuan, dan karakteristik dari kas dan setara kas, maka bahasan selanjutnya adalah berkenaan dengan resiko dalam audit kas dan setara kas. Oleh karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai klasifikasi terkait dengan resiko audit, di mana kita ketahui bahwa kas dan setara kas ini merupakan akun yang sangat likuid, mudah diakses, dan sering mengalami transaksi dalam jumlah besar dan frekuensinya tinggi. Karena karakteristik tersebut, maka akun kas dan setara kas ini berisiko tinggi terhadap adanya salah saji material, baik akibat kesalahan maupun adanya kecurangan. Nah, dalam hal ini, risiko dalam audit kas dan setara kas ini terbagi menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama adalah risiko bawaan atau inherent risk. Ini merupakan risiko yang melekat pada sifat akun kas dan setara kas tanpa memperhitungkan terhadap pengendalian internal. Selanjutnya mengenai jenis risiko yang kedua yaitu risiko pengendalian atau control risk, di mana risiko ini adalah salah saji yang tidak dapat dicegah atau dideteksi oleh sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan. Dan untuk jenis risiko audit berikutnya yang ketiga adalah risiko deteksi atau detection risk, di mana resiko dalam hal ini bahwa prosedur audit ini gagal untuk mendeteksi adanya salah saji material yang ada. Adapun penjelasan dari masing-masing 3 resiko audit, yang pertama berkenaan dengan resiko bawaan atau inherent risk pada kas dan setara kas. Ini yang pertama berkaitan dengan likuiditas yang tinggi, di mana dalam hal ini kas itu mudah dicuri atau disalahgunakan tanpa terdeteksi. Selain itu, yang merupakan risiko bawaan dari kas dan setara kas ini adalah berkaitan dengan volume transaksi yang tinggi, karena banyaknya transaksi ini tentunya menyulitkan pengawasan dan pencatatan yang akurat. Dan untuk resiko bawaan berikutnya yang berkaitan dengan kas dan setara kas ini adalah mengenai subjektivitas dalam rekonsiliasi. Sehingga dalam hal ini perlu dipahami mengenai perbedaan waktu antar pencatatan yang dapat dimanipulasi. Dan risiko bawaan berikutnya berkenaan dengan kas dan setara kas ini adalah mengenai risiko kecurangan manajemen, di mana kita ketahui bahwa manajemen mungkin sengaja mencatat kas fiktif untuk memperbaiki terhadap rasio keuangan. Dan risiko bawaan yang lainnya dalam kaitannya kas dan setara kas ini adalah berkaitan dengan transaksi lintas bank dan cabang,
di mana kita ketahui bahwa kompleksitas operasional antar rekening dan unit ini tentunya membuat resiko yang meningkat. Sedangkan terkait dengan resiko pengendalian atau kontrol risk yang terjadi pada kas dan setara kas, ini biasanya berhubungan dengan lemahnya pemisahan tugas, di mana dalam hal ini misalnya orang yang menerima kas itu juga mencatat transaksi kas tersebut. Selain itu terkait dengan resiko pengendalian dalam kas dan setara kas ini berkaitan dengan rekonsiliasi bank yang tidak rutin. Tentunya keterlambatan atau tidak dilakukannya rekonsiliasi bank tersebut itu dapat menutupi yang namanya kesalahan. Dan yang menjadi resiko pengendalian berikutnya masih terkait dengan kas dan setara kas adalah berkenaan dengan otorisasi tidak efektif, di mana dalam hal ini pengeluaran kas tanpa adanya persetujuan yang memadai tentunya berdampak pada adanya resiko pengendalian, sehingga dapat dikategorikan bahwa otorisasinya itu tidak efektif. Dan risiko pengendalian berikutnya yaitu berkaitan dengan sistem manual tanpa adanya kontrol otomatis, sehingga dalam hal ini tingginya resiko kesalahan dan adanya manipulasi pencatatan. Selain itu, resiko pengendalian pada kas dan setara kas ini berkaitan dengan tidak adanya pengawasan atas peti cash atau kas kecil. Sehingga dalam hal ini rentan terhadap penggelapan dana kas kecil secara berulang. Sedangkan untuk resiko deteksi pada kas dan setara kas, ini biasanya berhubungan dengan prosedur audit yang tidak memadai, misalnya dalam hal ini tidak melakukan konfirmasi bank secara langsung. Selain itu, berkenaan dengan resiko deteksi pada kas dan setara kas itu adalah auditor kurang skeptis sehingga auditor itu menerima data dari klien tanpa menguji kebenarannya. Dan untuk resiko deteksi pada kas dan setara kas yang lainnya, yaitu berhubungan dengan ketergantungan berlebihan pada bukti internal. Nah, dalam hal ini kita ketahui kas ini sesungguhnya sangat rentan terhadap adanya fraud atau kecurangan, sehingga butuh yang namanya bukti eksternal. Sehingga adanya ketergantungan berlebihan pada bukti internal itu juga kurang baik dalam adanya resiko deteksi pada resiko audit. Nah, resiko deteksi berikutnya yaitu berkaitan dengan audit yang tidak mendadak. Tentunya dalam hal ini pemeriksaan kas yang dilakukan saat perusahaan sudah siap sehingga hasilnya tentunya tidak representatif. Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan yang namanya audit tanpa persiapan atau audit secara mendadak. Dan untuk resiko deteksi berikutnya pada kas dan setara kas ini berhubungan dengan kesalahan sampling, di mana sampling ini tidak mewakili populasi transaksi kas yang sebenarnya bermasalah, sehingga berdampak pada kesalahan dalam memberikan opini audit. Masih terkait dengan adanya resiko audit, maka dalam hal ini perlu adanya strategi auditor dalam mengatasi resiko audit tersebut. Apa saja strategi audit yang dapat dilakukan? Yang pertama yaitu dapat dilakukannya konfirmasi saldo bank secara langsung ke pihak bank. Tentunya dalam hal ini untuk menghindari adanya ketergantungan pada data internal. Selain itu, strategi audit juga dapat dilakukan pemeriksaan kas secara mendadak, tentunya dalam hal ini untuk meningkatkan peluang deteksi adanya kemungkinan kecurangan. Strategi audit berikutnya dalam mengatasi resiko audit adalah melakukan evaluasi dan uji pengendalian internal, yaitu untuk mengukur efektivitas pengawasan terhadap kas. Strategi audit berikutnya yaitu berkaitan dengan pemeriksaan rekonsiliasi bank secara rinci sehingga dapat dilakukan yang namanya verifikasi keakuratan saldo kas di laporan keuangan.
Dan strategi audit berikutnya itu dapat melakukan uji dokumen pendukung transaksi kas seperti bukti store, cek, dan voucher kas keluar. Sedangkan strategi lainnya yang dapat dilakukan oleh auditor untuk mengatasi resiko audit ini adalah melakukan analisis tren saldo kas. Dalam hal ini tentunya dipergunakan untuk mendeteksi adanya anomali, penurunan atau penggelembungan kas yang tidak wajar. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pengendalian internal atas kas dan setara kas, di mana pengendalian internal ini merupakan proses yang dirancang dan diterapkan oleh manajemen untuk memberikan keyakinan memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi, khususnya dalam hal keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, serta efektivitas dan efisiensi operasional. Sehingga ketika kita mengetahui arti dari pengendalian internal, maka kita dapat merangkum atau mendefinisikan mengenai pengendalian internal atas kas dan setara kas. Apa itu? Yaitu serangkaian kebijakan, prosedur, dan aktivitas pengawasan yang dalam hal ini diterapkan oleh manajemen untuk menjaga keamanan kas dan setara kas, yang dalam hal ini berfungsi untuk mencegah adanya penyalahgunaan serta memastikan bahwa pencatatan dan pelaporan yang akurat dan andal atas transaksi yang melibatkan kas dan setara kas. Adapun tujuan utama dari adanya pengendalian internal atas kas dan setara kas ini adalah untuk menjaga keamanan aset kas, menjamin keakuratan pencatatan, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, serta mendukung terhadap penyajian laporan keuangan yang andal dan bebas dari adanya kecurangan. Nah, pengendalian internal atas kas dan setara kas ini tentunya untuk melindungi aset kas, menjamin keandalan pencatatan transaksi, serta memastikan adanya kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Nah, kalau kita rinci mengenai tujuan dari adanya pengendalian internal atas kas dan setara kas, yaitu yang pertama mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan, dan yang kedua adalah menjaga keamanan dan keberadaan kas, dan yang ketiga adalah menjamin ketepatan dan keandalan pencatatan transaksi kas dan setara kas, dan yang keempat adalah memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur perusahaan, dan yang kelima yaitu mendukung proses audit dan pelaporan keuangan, dan yang keenam adalah menjamin ketersediaan dana untuk operasional perusahaan, serta yang ketujuh adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Adapun unsur-unsur pengendalian internal atas kas dan setara kas, itu yang pertama adalah pemisahan tugas atau segregation of duty. Nah, dalam hal ini tugas penerimaan, pencatatan, dan penyimpanan kas ini harus ditangani oleh orang yang berbeda. Selain itu, terkait dengan unsur pengendalian internal yang berhubungan dengan kas dan setara kas adalah mengenai otorisasi transaksi, di mana dalam hal ini semua pengeluaran kas itu harus melalui persetujuan pejabat yang berwenang. Dan ada juga mengenai dokumentasi dan bukti transaksi, sehingga semua transaksi itu harus didukung dengan bukti resmi seperti kwitansi, voucher, slip setoran, dan lain sebagainya. Nah, bentuk pengendalian internal lainnya yaitu berupa penyimpanan kas yang aman, di mana kas tunai ini harus disimpan di brankas atau tempat aman dengan akses yang terbatas. Selain itu, bentuk pengendalian internal terkait dengan kas dan setara kas adalah adanya pencatatan akuntansi yang tepat waktu dan akurat, karena dalam hal ini transaksi kas itu seharusnya dicatat segera dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Nah, unsur pengendalian internal berikutnya yaitu berhubungan dengan rekonsiliasi bank yang dilakukan secara rutin, di mana dalam hal ini perbandingan antara buku kas dan rekening koran ini dilakukan setiap bulan oleh pihak yang independen. Dan untuk unsur pengendalian internal berikutnya adalah berhubungan dengan audit internal dan pengawasan secara mendadak. Nah, ini tentunya berhubungan dengan pemeriksaan kas secara berkala atau mendadak untuk mencegah adanya kecurangan. Dan untuk unsur pengendalian internal berikutnya, yaitu berhubungan dengan sistem kas kecil atau peti cash, di mana dalam hal ini menggunakan sistem impress, di mana kas kecil itu hanya diisi kembali setelah seluruh dana dipertanggungjawabkan. Nah, inilah beberapa unsur-unsur yang berkaitan dengan pengendalian internal untuk kas dan setara kas. Pengendalian internal atas kas dan setara kas ini tentunya sangat penting karena melindungi aset yang paling likuid dari adanya penyalahgunaan dan memastikan akurasi pelaporan keuangan dan menjaga kelancaran operasi serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Karena tanpa adanya pengendalian internal yang memadai, tentunya perusahaan berisiko untuk mengalami kerugian yang lebih besar, baik secara finansial maupun reputasinya. Dan tanpa pengendalian yang kuat, tentunya kas perusahaan ini sangat rentan terhadap adanya penyelewengan, kesalahan pencatatan, atau kehilangan fisik. Sebagai catatan tambahan terkait dengan pengendalian internal atas kas dan setara kas, yaitu yang pertama adalah bila sistem pengendalian internal ditemukan lemah dari pengujian komplain atau kepatuhan, maka dalam hal ini auditor itu perlu untuk meningkatkan intensitas uji substantifnya. Misalnya, dalam hal ini adalah memperluas sampel, menambah prosedur verifikasi tambahan, dan lain sebagainya yang dalam hal ini intinya adalah meningkatkan intensitas pengujian substantif. Dan yang kedua, perlu didokumentasikan terhadap semua prosedur yang dilakukan dalam kertas kerja audit, termasuk berkaitan dengan schedule, supporting schedule, hasil perhitungan kas, rekonsiliasi bank, koreksi jurnal, dan kesimpulan auditor. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan prosedur audit atas kas dan setara kas, di mana kita ketahui bahwa pengendalian internal atas kas dan setara kas ini merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal secara keseluruhan. Kenapa? Karena kas ini merupakan aset yang paling mudah disalahgunakan. Oleh karena itu, auditor itu harus memeriksa efektivitas pengendalian ini secara seksama melalui dua pengujian, yaitu uji kepatuhan atau compliance test terhadap pengendalian kas yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian ini berjalan sesuai dengan prosedur. Dan yang kedua yaitu melakukan uji substantif atau substantif test terhadap saldo kas dan transaksi kas. Tentunya bertujuan untuk melakukan pemeriksaan langsung atas data kas dan transaksi yang berhubungan dengan kas dan setara kas. Terkait dengan uji kepatuhan atau compliance test, ini merupakan prosedur audit untuk menilai apakah pengendalian internal perusahaan atas kas dan setara kas ini telah dirancang dan dijalankan secara efektif. Adapun tujuan dari compliance test ini adalah untuk menentukan tingkat keandalan sistem pengendalian internal serta menentukan apakah auditor bisa mengurangi prosedur uji substantif. Tentunya teknik audit yang digunakan dalam hal ini adalah wawancara dengan staf terkait, observasi langsung terhadap prosedur, inspeksi dokumen, yaitu pada
cek bukti otorisasi, bukti kas keluar, dan bukti setoran, serta melakukan pengujian ulang atau reperformance atas proses pengendalian seperti rekonsiliasi bank. Ada beberapa contoh terkait dengan uji kepatuhan atas kas dan setara kas, yaitu misalnya berkenaan dengan penerimaan kas, maka pengujian kompliantas atau uji kepatuhan ini dapat memeriksa apakah ada pemisahan tugas antara penerima kas, pencatat, dan penyetor kas ke bank. Contoh lain mengenai compliance test yaitu pada dokumentasi, di mana bentuk pengujian compliance testnya adalah memeriksa apakah semua penerimaan dan pengeluaran kas itu didukung bukti yang lengkap dan bernomor urut. Sedangkan contoh lain berkaitan dengan uji kepatuhan atas kas dan setara kas ini pada poin otorisasi, di mana contohnya yaitu untuk pengujian compliance testnya mengamati apakah setiap pengeluaran kas ini harus melalui proses persetujuan resmi. Contoh lain mengenai compliance test atau uji kepatuhan ini adalah penyimpanan kas, di mana pengujiannya yaitu meninjau kebijakan penyimpanan kas di brankas dengan akses yang terbatas. Contoh lainnya yang berhubungan dengan uji kepatuhan atas kas dan setara kas ini adalah berkenaan dengan rekonsiliasi bank. Contoh pengujiannya yaitu menilai apakah rekonsiliasi dilakukan secara rutin oleh orang yang tidak terkait langsung dengan pencatatan kas. Nah, itu ada beberapa contoh yang berhubungan dengan uji kepatuhan atau compliance test atas kas dan setara kas. Terkait dengan uji kepatuhan ini atau compliance test ini, tentunya dilakukan untuk menilai apakah pengendalian internal atas kas dan setara kas itu dirancang dan dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, ada beberapa contoh prosedur yang dapat dilakukan dalam pengujian kepatuhan untuk menilai apakah pengendalian internal tersebut itu berjalan secara efektif. Yang pertama yaitu memahami dan mengevaluasi sistem pengendalian internal atas kas dan setara kas, termasuk dalam hal ini adalah prosedur penerimaan dan pengeluaran kas, cek ataupun giro. Nah, tujuannya tentunya mengetahui bagaimana alur penerimaan, alur penyimpanan, dan alur pengeluaran kas ini berjalan serta identifikasi titik lemah kontrolnya. Nah, yang kedua yaitu misalnya prosedur dalam mengisi internal control questionnaire atau ACQ, kas dan setara kas termasuk pertanyaan tentang pemisahan tugas, otorisasi, dokumen penunjang, penyimpanan fisik kas, penggunaan kas kecil, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti awal bahwa kontrol-kontrol penting itu benar dan ada serta dapat dijalankan dengan baik. Nah, contoh lainnya yaitu meminta bukti pendukung atas jawaban iya dalam ICQ, misalnya melihat dokumen otorisasi, bukti setoran bank, bukti penerimaan dan pengeluaran kas, serta bukti kas kecil. Nah, tujuannya tentunya melakukan verifikasi bahwa kontrol itu bukan hanya ada secara formal, tetapi juga benar-benar terjadi dan dijalankan. Contoh lainnya yaitu berkaitan dengan sampling atribut untuk penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam hal ini, pengambilan sampel bukti penerimaan kas atau bank dan bukti pengeluaran kas atau giro, serta melakukan pemeriksaan otorisasi, bukti penunjung, memeriksa nomor urut, posting ke buku besar, dan buku kasnya. Tentunya tujuannya adalah untuk melihat apakah transaksi ini rutin sesuai dengan kontrol yang sudah ditetapkan. Contoh lain yang berkaitan dengan prosedur untuk menilai apakah pengendalian internal kas dan setara kas ini berjalan dengan efektif, yaitu misalnya dalam hal ini menilai pemisahan tugas, apakah orang yang menerima kas itu berbeda dengan orang yang mencatat dan juga berbeda dengan orang yang mengotorisasi
dan juga yang membuat rekonsiliasi. Nah, tujuannya tentunya untuk mencegah salah satu orang melakukan kecurangan atau kesalahan tanpa terdeteksi. Dan contoh berikutnya yaitu memeriksa pengendalian kas kecil, baik itu hubungannya dengan petikas terutama dengan metode impress fund, apakah sistemnya tetap, pertanggungjawabannya juga dapat dilakukan sebelum pengisian kembali. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kas kecil ini tidak digunakan tanpa kontrol dan pertanggungjawaban. Sedangkan terkait dengan uji substantif atau substantif test ini merupakan prosedur audit untuk memastikan kebenaran dan keandalan data keuangan, khususnya jumlah kas yang dilaporkan dan transaksi yang tercatat dalam laporan keuangan. Adapun tujuan dari dilakukannya uji substantif ini adalah membuktikan bahwa kas dan setara kas itu benar-benar ada, dimiliki oleh perusahaan dan disajikan secara wajar, serta mengidentifikasi adanya kesalahan dalam pencatatan atau dimungkinkan adanya kecurangan. Dalam uji substantif ini, ada teknik audit yang dapat digunakan, yaitu cash count secara mendadak atau perhitungan cash secara mendadak atau surat konfirmasi pihak ketiga atau ke bank, serta melakukan yang namanya tracing dan vouching transaksi kas atau melakukan analytical review terhadap fluktuasi saldo kas antar periodenya. Contoh terkait uji substantif atas kas dan setara kas, misalnya yaitu perhitungan fisik kas atau cash count. Contoh prosedur uji substantifnya yaitu auditor melakukan hitung langsung kas yang ada di kasir atau brankas yang biasanya dilakukan secara mendadak. Atau contoh lainnya yaitu berhubungan dengan konfirmasi bank, di mana dalam hal ini prosedur uji substantifnya adalah mengirim surat konfirmasi ke bank untuk memastikan bahwa saldo yang tercatat oleh perusahaan itu sesuai dengan catatan bank. Nah, contoh uji substantif berikutnya berkenaan dengan rekonsiliasi bank, di mana prosedur uji substantifnya itu biasanya menganalisis perbedaan antara saldo menurut buku perusahaan dan laporan bank. Uji contoh lainnya yang berhubungan dengan uji substantif yang terkait dengan kas dan setara kas itu adalah melakukan analisis transaksi dengan cara menelusuri bukti transaksi besar selama periode tertentu, khususnya di akhir tahun. Sedangkan contoh uji substantif atas kas dan setara kas yang dalam hal ini yaitu cut-off test, di mana dalam hal ini untuk prosedur uji substantifnya adalah memastikan bahwa penerimaan dan pengeluaran kas itu dicatat pada periode yang tepat. Contoh lain terkait dengan uji substantif ini adalah pemeriksaan krus jika dalam hal ini kas dihitung dalam valuta asing. Caranya bagaimana? Yaitu memastikan bahwa saldo kas dalam mata uang asing ini sudah dikonversi sesuai dengan krus yang berlaku. Pengujian substantif ini tentunya dilakukan untuk memperoleh bukti bahwa saldo kas dan setara kas di laporan keuangan itu merupakan benar, sah, dan sesuai. Sehingga ada beberapa contoh prosedur yang dapat dilakukan untuk melakukan uji substantif tersebut. Misal dalam hal ini yang pertama adalah siapkan top schedule kas dan setara kas menurut catatan klien per tanggal neraca. Tentunya di sini adalah dengan menyusun ringkasan semua saldo kas dan setara kas agar auditor memiliki basis perbandingan. Dan yang kedua yaitu melakukan perhitungan fisik kas secara mendadak di kantor pusat, cabang, kas kecil, brankas, dan lain sebagainya pada atau saat dekat dengan tanggal neraca. Tentunya ini untuk membuktikan keberadaan atau eksistensi kas tunai yang dilaporkan apakah ada secara fisik. Selain itu juga
terkait dengan prosedur mengenai uji substantif ini adalah jika perhitungan kas dilakukan setelah tanggal neraca, maka lakukan trace back atau menarik mundur atau trace forward menarik ke depan jika sebelum tanggal neraca untuk menentukan saldo kas pada tanggal neraca. Nah, untuk ini tentunya memastikan saldo yang diperhitungkan benar pada tanggal neraca. Karena kita ketahui bahwa audit itu kadang dilakukan setelah tutupnya buku perusahaan atau sebelum tutupnya buku perusahaan. Maka dalam hal ini perlu untuk dilakukan yang namanya trace back atau trace forward untuk menentukan saldo kas pada tanggal neraca. Nah, prosedur yang berikutnya yaitu berkaitan dengan pemeriksaan pembukuan kas harian atau buku besar kas, di mana dalam hal ini cocokkan hasil cash count ke saldo di pembukuan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi selisih, kesalahan penjumlahan atau transaksi yang belum dicatat. Nah, prosedur berikutnya yaitu berhubungan dengan pengiriman konfirmasi saldo kas ke bank atau bank confirmation untuk rekening-rekening bank perusahaan yang bertujuan untuk memverifikasi saldo bank pihak ketiga, terutama bila terdapat saldo signifikan di bank. Dan untuk prosedur berikutnya yaitu minta dan periksa rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien pertanggal neraca, periksa setiap item rekonsiliasi seperti outstanding check, deposit in transit, periksa apakah ada item-item rekonsiliasi dari tahun sebelumnya dan bagaimana penanganannya. Tentunya ini dilakukan untuk memastikan bahwa saldo bank catatan perusahaan itu sesuai dengan catatan bank dan perbedaan telah dijelaskan. Prosedur berikutnya adalah terkait dengan perhatikan transaksi kas atau bank sesudah atau disebut sebagai subsequent event, penerimaan atau pengeluaran yang terjadi segera setelah tanggal neraca untuk memastikan apakah transaksi tersebut itu harus diakui atau diungkapkan. Tentunya bertujuan untuk memeriksa adanya potensi salah saji terkait timing dan cut off-nya untuk melakukan yang namanya pencatatan transaksi tersebut. Prosedur berikutnya adalah terkait dengan periksa konversi untuk kas dan setara kas yang dalam mata uang asing, gunakan kurs tengah BI atau kurs yang berlaku, serta periksa selisih kurs apakah sudah dibebankan ke laba rugi jika persyaratan standar menyatakan demikian. Ini bertujuan untuk memastikan valuasi yang benar atas saldo asing. Dan prosedur berikutnya adalah terkait dengan periksa penyajian dan pengungkapan atau presentation dan disclosure-nya, apakah kas dan setara kas ini disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Misalnya, klasifikasi, batasan penggunaan, catatan atas laporan keuangan, dan lain sebagainya. Tentunya tujuannya adalah untuk memastikan bahwa laporan disajikan secara lengkap dan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang berlaku sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan prosedur yang terakhir yaitu terkait dengan lakukan prosedur analitis terhadap fluktuasi saldo kas dari periode ke periode dan perbandingkan anggaran dan realisasinya serta lakukan yang namanya perhitungan rasio, termasuk dalam hal ini adalah rasio likuiditas. Nah, ini tentunya bertujuan untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi area yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan mendeteksi adanya anomali. Masih dalam bahasan mengenai prosedur audit atas kas dan setara kas, dalam hal ini terdapat hubungan antara uji kepatuhan dan uji substantif atau hubungan antara compliance test dengan substantif testnya. Apa saja itu? Yaitu berkaitan dengan pengendalian internal yang efektif atau dalam hal ini hasil uji kepatuhan atau compliance testnya itu hasilnya adalah baik. Maka dampak terhadap audit adalah auditor bisa mengurangi tingkat pengujian substantifnya. Begitu juga kebalikannya, jika pengendalian internalnya lemah, dalam hal ini
hasil uji kepatuhan atau compliance testnya itu hasilnya buruk, maka dalam hal ini auditor harus meningkatkan pengujian substantif untuk memastikan terhadap saldo kas dan setara kas itu wajar. Sedangkan bila tidak ada pengendalian internal yang dijalankan oleh perusahaan, maka dalam hal ini auditor itu hanya mengandalkan terhadap uji substantif saja dan tidak bisa mengurangi terhadap pengujian lainnya. Kenapa? Karena tidak ada informasi mengenai efektivitas terkait dengan pengendalian internalnya. Karena tidak ada pengendalian internal yang dijalankan oleh perusahaan. Pembahasan berikutnya adalah terkait dengan audit kas kecil dan dana khusus, di mana kas kecil atau dikenal sebagai petty cash ini merupakan sejumlah dana tunai yang disediakan perusahaan untuk membiayai pengeluaran operasional yang kecil, sifatnya rutin dan mendadak. Misalnya dalam hal ini adalah biaya transportasi lokal, pembelian alat tulis kantor, biaya pos dan kurir, dan biaya konsumsi yang dibutuhkan secara mendadak. Nah, kas kecil ini biasanya dikelola oleh kasir khusus dan dicatat secara manual atau semi manual. Sedangkan terkait dengan dana khusus, ini merupakan dana kas atau rekening bank yang dalam hal ini disediakan untuk tujuan tertentu, seperti misalnya dana penggajian, dana perjalanan dinas, dana proyek tertentu, dana sosial atau CSR, dan lain sebagainya. Dan dana ini biasanya dipisahkan dari kas operasional utama dan digunakan sesuai dengan tujuan spesifikasinya. Nah, terkait dengan audit atas kas kecil dan dana khusus ini, tentunya bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana itu dilakukan secara aman, sah, efisien, dan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Karena sifatnya tunai dan fleksibel, maka kedua jenis dana tersebut, yaitu kas kecil dan dana khusus, ini tentunya sangat rawan terhadap kecurangan. Sehingga auditor dalam hal ini perlu untuk melakukan pemeriksaan secara fisik, dokumenter, dan secara prosedural. Bila kita telisik kembali, maka tujuan dari audit atas kas kecil dan dana khusus ini sebenarnya untuk memastikan bahwa dana-dana tersebut, yaitu kas kecil dan dana khusus, itu dikelola dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan internal perusahaan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, dalam hal ini auditor itu melakukan pemeriksaan kas kecil dan dana khusus untuk memastikan bahwa dana tersebut itu benar-benar ada dan dikelola serta digunakan secara sah dan sesuai dengan prosedur. Selain itu juga untuk memastikan bahwa pengeluaran itu dicatat dengan akurat dan lengkap dan tidak terjadi penyalahgunaan, kecurangan, atau pengeluaran fiktif, serta dana tersebut itu tidak disalah klasifikasikan atau dicampur dengan dana lainnya. Terkait dengan dana kas kecil, ini ada dua metode atau dua sistem dalam pengelolaan kas kecil, di mana sistem yang pertama adalah sistem impres atau impres fund system, di mana dalam hal ini terkait dengan sistem impres ini merupakan sistem terbaik dan paling umum digunakan oleh perusahaan. Nah, sistem pengelolaan kas kecil yang baik, terutama dengan metode impres ini, tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa pengeluaran kecil itu tetap efisien, tercatat dengan benar, dan tidak disalahgunakan. Sehingga sistem ini memudahkan proses audit dalam pertanggungjawabannya dan juga dalam pengendalian internal. Apa saja ciri-ciri dari sistem impres ini? Yaitu jumlahnya tetap, ditetapkan untuk kas kecil,
Dan pengeluaran itu dicatat secara manual pada voucher kas kecil, bukan di jurnal utama. Artinya tidak dicatat oleh setiap pengeluarannya secara langsung di buku besar. Selain itu, cirinya yaitu pengisian kembali itu dilakukan sebesar jumlah yang telah dikeluarkan, dan pencatatan jurnal itu hanya dilakukan saat pengisian kembali, bukan setiap pengeluarannya. Nah, keuntungan dari pemberlakuan sistem pengelolaan kecil menggunakan Impress Fund ini tentunya lebih mudah dalam mengontrol dan mengaudit, dan mudah dalam mendeteksi adanya selisih kas, serta memudahkan dalam pencatatannya karena tidak terlalu banyak dan mendorong kedisiplinan terkait dengan pengelolanya atau kasir peti cashnya. Sedangkan sistem pengelolaan kas kecil yang kedua yaitu sistem fluktuatif atau fluctuating fund system, di mana sebenarnya sistem ini lebih jarang digunakan oleh perusahaan. Dan adapun ciri-ciri dari sistem fluktuatif ini yaitu saldo kas kecil itu dapat berubah-ubah dan setiap pengeluaran itu langsung dicatat ke dalam buku besar, serta pengisian kembali itu tidak harus sebesar pengeluarannya. Sedangkan kelemahan dari sistem fluktuatif ini adalah kurang efektif dalam pengendalian dan lebih rumit untuk audit dan rekonsiliasi, serta rentan terhadap penyalahgunaan atau pencatatannya tidak akurat. Berikut ini adalah prosedur audit terhadap kas kecil dan dana khusus, di mana yang pertama kita akan membahas mengenai prosedur pemeriksaan kas kecil. Nah, terkait dengan prosedur auditnya, yang pertama adalah dilakukan perhitungan fisik kas kecil dengan tujuan untuk menguji keberadaan kas dan kesesuaian jumlah fisik dengan saldo catatannya. Prosedur berikutnya yaitu periksa dokumen kas kecil dan bukti pendukungnya berupa nota, kwitansi, dan faktur dengan tujuan untuk menguji keabsahan dan kelengkapan transaksi pengeluaran kas kecil tersebut. Dan prosedur selanjutnya adalah bandingkan jumlah pengeluaran dengan jumlah yang diotorisasi untuk memastikan bahwa tidak ada pengeluaran tanpa otorisasi atau melebihi terhadap limit tersebut. Dan untuk prosedur berikutnya yaitu periksa waktu pengeluaran, apakah transaksi itu dicatat dalam periode yang benar dengan tujuan untuk menguji cut-off transaksi tersebut. Dan yang kelima terkait dengan prosedur audit untuk pemeriksaan kas kecil ini adalah pastikan tidak ada pemakaian dana untuk keperluan pribadi karyawan atau pegawai. Dalam hal ini bertujuan untuk mendeteksi adanya penyalahgunaan dana. Selain itu, prosedur berikutnya adalah periksa metode pengisian ulang dana kas kecil apakah sesuai dengan sistem Impress atau menggunakan sistem fluktuatif. Ini tentunya kalau menggunakan metode Impress, tujuannya adalah untuk menjamin ketepatan prosedur dan dokumentasi yang dibutuhkan sesuai dengan sistem pendanaan atau pengisian ulang dana kas kecil yang dipilih oleh manajemen perusahaan. Nah, prosedur berikutnya yaitu uji selisih kas jika hal tersebut itu terjadi, dan selidiki apa yang menjadi penyebab terjadinya selisih kas tersebut. Apakah lebih ataupun kurang. Nah, tujuannya adalah untuk mendeteksi kemungkinan kesalahan atau terjadinya yang namanya kecurangan. Dan prosedur audit berikutnya yaitu melakukan observasi langsung atas penyimpanan kas kecil dengan tujuan untuk memastikan bahwa kas itu disimpan aman dan tidak mudah diakses secara sembarangan. Sedangkan prosedur audit untuk pemeriksaan dana khusus yaitu yang pertama adalah verifikasi saldo awal dan mutasi dana khusus tersebut, baik berupa rekening khusus ataupun rekening lainnya yang digunakan secara tunai, dengan tujuan untuk menjamin kelengkapan pencatatan dan saldo yang wajar. Dan yang kedua yaitu periksa apakah dana ini digunakan sesuai dengan tujuan alokasi
dengan tujuan untuk menilai kepatuhan terhadap kebijakan penggunaan dana tersebut. Dan prosedur yang ketiga yaitu periksa dokumen pendukung penggunaan dana khusus terkait dengan SPPD, bukti perjalanan, slip pembayaran, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk melakukan validasi keabsahan dan otorisasi adanya transaksi tersebut. Dan prosedur berikutnya yang keempat adalah telusuri kembali transaksi pengeluaran ke buku besarnya dengan tujuan untuk menjamin bahwa transaksi tersebut itu tercermin dalam laporan keuangan. Prosedur berikutnya yaitu periksa apakah ada dana tidak terpakai dan bagaimana pencatatannya dengan tujuan untuk menjamin bahwa pengembalian dana dan perlakuan akuntansinya itu sudah dilakukan secara tepat. Dan prosedur berikutnya yaitu konfirmasi jika dana khusus itu disimpan di rekening bank dengan tujuan verifikasi keberadaan dana ke pihak ketiga atau ke pihak bank. Dan prosedur berikutnya terkait dengan pemeriksaan dana khusus ini adalah melakukan review mengenai kebijakan internal terkait dengan dana khusus dengan tujuan untuk menilai apakah pengelolaan dana itu sesuai dengan SOP perusahaan. Pembahasan berikutnya pada pertemuan kali ini yang terakhir adalah mengenai kecurangan terkait dengan kas dan setara kas ini. Kecurangan atas kas dan setara kas itu dimaknai sebagai tindakan tidak sah dan dilakukan dengan sengaja oleh individu atau sekelompok dalam perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi yang dalam hal ini merugikan perusahaan khususnya melalui manipulasi penerimaan, manipulasi pengeluaran, atau manipulasi saldo kas dan setara kas. Kecurangan kas dan setara kas ini merupakan salah satu bentuk fraud atau bentuk kecurangan yang paling umum dan berisiko tinggi pada perusahaan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang efektif serta prosedur audit yang cermat dalam hal ini sangat diperlukan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi bentuk kecurangan yang terjadi terhadap kas dan setara kas tersebut. Dan yang menjadi pertanyaan sekarang adalah mengapa kas dan setara kas tersebut itu rentan terhadap yang namanya kecurangan. Ada 4 alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah karena kas dan setara kas ini sangat likuid sehingga mudah diambil atau digunakan tanpa jejak. Alasan yang kedua yaitu kas dan setara kas ini sering dipergunakan atau sering digunakan sehingga terlibat dalam hampir semua transaksi keuangan. Sedangkan alasan yang ketiga terkait dengan kas dan setara kas ini rentan terhadap kecurangan adalah sulit dilacak jika tidak didukung oleh sistem pengendalian internal yang kuat. Dan alasan yang keempat yaitu tidak dalam hal ini bisa diselewengkan baik oleh pegawai internal maupun pihak eksternal. Nah, itulah alasan mengapa kas dan setara kas itu rentan terhadap terjadinya kecurangan. Ada beberapa jenis atau bentuk kecurangan terkait dengan kas dan setara kas. Yang pertama adalah bentuk kecurangan atas penerimaan kas, di mana ada 4 bentuk model kecurangan atas penerimaan kas ini. Yang pertama adalah bentuk kecurangannya berupa skimming. Ini merupakan penerimaan kas yang tidak dicatat oleh perusahaan atau oleh individu sama sekali, lalu langsung diambil oleh pelaku. Namanya bentuk kecurangannya adalah skimming. Bentuk kecurangan yang kedua yaitu lapping, di mana lapping ini artinya menutupi pencurian penerimaan dari pelanggan A dengan penerimaan dari pelanggan B dan seterusnya. Sedangkan jenis kecurangan yang ketiga terkait dengan kecurangan atas penerimaan kas adalah penggelapan setoran bank, di mana kas yang seharusnya disetor ke bank ini ditahan atau diselewengkan oleh pelaku.
Dan bentuk kecurangan yang keempat adalah mengurangi jumlah kas dalam catatan, yaitu penerimaan kas yang dicatat itu lebih rendah dari jumlah yang sebenarnya, sehingga selisihnya itu diambil oleh pelaku. Berikutnya adalah bentuk atau jenis kecurangan yang masih terkait kas dan setara kas, namun dalam hal ini bentuk kecurangannya adalah atas pengeluaran kas. Nah, apa saja bentuk kecurangan atas pengeluaran kas ini? Yaitu yang pertama, pengeluaran fiktif. Ini biasanya dengan membuat bukti pengeluaran palsu atau tidak sah untuk mengklaim adanya pengeluaran kas. Jenis atau bentuk kecurangan yang kedua terkait dengan pengeluaran kas ini adalah dengan melakukan pemalsuan cek atau voucher, di mana dalam hal ini biasanya menerbitkan cek untuk pihak fiktif atau mengganti data penerima, sehingga melakukan yang namanya pemalsuan cek tersebut. Dan bentuk kecurangan yang ketiga yaitu berkenaan dengan gaji karyawan fiktif, yaitu dengan membayar gaji kepada orang yang tidak bekerja di perusahaan, sehingga ada kecurangan untuk pengeluaran kas bagi karyawan fiktif tersebut. Dan bentuk kecurangan berikutnya adalah adanya pembayaran ganda, di mana dalam hal ini membayar tagihan sebanyak 2 kali atau lebih lalu mengklaim pengembalian tersebut, sehingga terjadi yang namanya pembayaran ganda untuk satu transaksi. Bentuk atau jenis kecurangan berikutnya yang masih terkait dengan pengeluaran kas adalah membesar-besarkan pengeluaran atau overstate expense, di mana dalam hal ini yaitu dengan menaikkan nilai kwitansi atau nota untuk mengambil selisihnya. Berikutnya adalah bentuk kecurangan atas saldo kas atau saldo setara kas, yang dalam hal ini ada 4 contoh atau 4 bentuk mengenai jenis kecurangan tersebut. Yaitu yang pertama adalah menciptakan saldo kas fiktif dengan cara menampilkan saldo kas yang tidak ada dalam laporan keuangan. Atau dalam hal ini, contoh lain terkait dengan kecurangan adalah menghilangkan cek beredar atau standing check, yaitu dengan tidak mencatat cek yang sudah dikeluarkan untuk menaikkan saldo akhir. Atau yang berkaitan dengan kecurangan atas saldo kas atau saldo setara kas adalah memanipulasi rekonsiliasi bank. Caranya yaitu menyesuaikan saldo dengan cara yang tidak benar agar terjadi kecocokan dalam proses rekonsiliasi bank tersebut. Dan berikutnya terkait dengan jenis kecurangan atau bentuk kecurangan atas saldo kas atau saldo setara kas adalah mengganti dana khusus sementara atau istilahnya adalah kiting, yaitu dengan mengalihkan dana antar rekening untuk menutup adanya kekurangan dana tersebut. Berikut ini adalah tanda-tanda bahwa terjadi kecurangan kas atau red flags pada perusahaan, yaitu selisih kas itu sering terjadi atau terjadinya rekonsiliasi bank yang terlambat atau tidak dilakukan secara rutin. Selain itu, tanda-tanda adanya kecurangan terkait dengan kas atau setara kas ini adalah pengeluaran tanpa adanya otorisasi yang jelas, atau dokumen pendukung transaksi itu tidak lengkap, atau buktinya adalah berupa fotokopi, atau ada pegawai yang enggan cuti atau terlalu menguasai terhadap proses kas, atau tanda-tanda lainnya yaitu perubahan gaya hidup yang tidak wajar pada petugas kas atau bagian bendahara atau kasir. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana langkah audit untuk mendeteksi adanya kecurangan kas tersebut? Yaitu yang pertama adalah melakukan observasi dan perhitungan kas atau setara kas tersebut itu secara mendadak. Dan yang kedua yaitu melakukan analisis rekonsiliasi bank dan periksa kembali dokumen aslinya.
Dan yang ketiga, periksa otorisasi atas seluruh pengeluaran kas, serta gunakan uji analisis atau analytical procedure seperti membandingkan rasio kas, tren penerimaan atau pengeluaran, dan lainnya. Selain itu juga dapat melakukan konfirmasi saldo kas dan bank ke pihak ketiga dan telusuri transaksi secara acak atau vouching dan tracing. Dan yang terakhir yaitu amati sistem pemisahan tugas dan pelanggaran protap yang mungkin terjadi. Nah, ada juga yang harus kita pahami yaitu terkait dengan langkah-langkah dalam pencegahan agar tidak terjadi yang namanya kecurangan kas dan setara kas tersebut. Yaitu yang pertama adalah penerapan pengendalian internal yang kuat, terutama dalam hal ini adalah pemisahan tugas atau pemisahan personel dalam tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan kas dan setara kas tersebut. Dan yang kedua, rekonsiliasi bank itu harus dilaksanakan secara rutin oleh pihak yang independen. Dan yang ketiga yaitu audit internal dan eksternal itu dilakukan secara berkala. Dan yang keempat yaitu rotasi jabatan petugas kas atau bagian keuangan ini perlu juga untuk dilakukan. Dan yang kelima yaitu dilakukan peningkatan kesadaran etika dan pelatihan anti fraud atau anti kecurangan agar motivasi kerja itu dapat tetap terjaga. Dan yang keenam adalah sistem dokumentasi yang ketat dan transparan. Nah, itu adalah beberapa langkah untuk melakukan pencegahan agar kecurangan terhadap kas dan setara kas ini tidak terjadi. Sebagai penutup dalam pembahasan materi kali ini yaitu membahas mengenai audit kas dan setara kas, maka untuk materi dan penjelasan detailnya itu dapat dilihat atau dapat di-download pada link yang telah tersedia. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.